Kali ini saya akan membawa Anda untuk mengikuti turnamen pada episode yang berikutnya. Kita akan mulai dari menyerang pemain dengan power terendah 39.000, sementara power yang kita miliki adalah 48.000. Meskipun tidak ada jaminan bahwa kita akan menang dengan power yang lebih tinggi, namun tetap kita coba. Jika ternyata di tengah jalan tidak sebagaimana yang kita harapkan, maka kita bisa withdraw pertarungan ini. Pertarungan ini waktunya 4 menit. Ada Azrael di sana. Yang kita sasar adalah Lucky, sehingga Lucky tidak mudah untuk ditaklukkan. Namun sudah kita tandai untuk diserang pertama kali. Jadi Lucky tewas. Kemudian sasaran berikutnya adalah Azrael paling kanan. Kedua dari kanan adalah Denaya, bos yang cukup kuat. Kemudian di belakang adalah Melody Major yang cukup tangguh. Lalu yang paling kiri sekarang adalah dari Abyss Slave, saya lupa namanya. Ya, yang di belakang adalah dari Archon, Melody Major yang tangguh sebenarnya. Dengan tewasnya Lucky, maka tidak ada healer pada lawan. Kita menang dengan sempurna dan mendapat poin yang pertama. Kita berada di posisi 54 sekarang. Mungkin posisi terendah. Kemudian kita ke pemain dengan level berikutnya. Kita urut saja dari yang paling bawah sampai kita tidak bisa mengalahkan mereka. Yang kita sasar sebenarnya adalah Lucky, namun dan paling kiri adalah Sard, namun mereka tidak bisa ditumbangkan sebelum Magnus tewas. Jadi kita sasar terlebih dahulu Magnus, kita tandai. Magnus dilindungi oleh 3 healer, yaitu Azrael, Lucky, dan Sard paling kiri. Jadi memang agak sulit. Yang kita bisa lakukan adalah disembuhkan kembali oleh Sard paling kiri. Ini mungkin kita lihat apakah bisa, karena mereka dilindungi oleh 3 healer. Jadi apakah strategi ini tepat? Mungkin juga tidak tepat. Barangkali yang kita serang adalah lebih dulu healer-healernya itu. Namun kita lihat waktunya masih 3 menit. Masih sulit untuk menundukkan Magnus. Perlindungan Azrael masih ada. Mudah-mudahan bisa tewas Magnus. Kalau Magnus tewas, ya hidup lagi. Terus kita sasar lagi. Itulah keuntungan dari punya healer yang bisa menghidupkan hero yang mati. Jadi meskipun Magnus tewas, namun bisa dihidupkan kembali oleh kedua healer tersebut.
Kalau kita tidak bisa mengalahkan, maka kita tidak bisa mendapat poin apa-apa. Ini mungkin juga strategi yang salah barangkali, karena sasaran utamanya mungkin harusnya adalah healer yang ini kita tinggal keberuntungan saja timingnya. Kalau pas ya tewas, hidup lagi oleh Lucky, sulit sekali. Waktu tinggal 2 menit, kembali disembuhkan lagi, sulit. Kita coba sasar Lucky, kita ganti sasaran, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi boleh dikatakan di sini kita akan lose point. Setiap poin sangat berharga, sehingga kita kalau gagal meraih poin ini, maka gagallah kita, kehilangan 1 poin. Inilah ketika kita menyerang Lucky, kembali diambil alih oleh Magnus. Jadi beratnya 51 detik. Sudah hampir mustahil kita akan bisa menangkan pertempuran ini. Kita tidak kalah, tapi juga kita tidak menang. Kembali dihidupkan oleh tinggal 21 detik, sudah pasti kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Jadi strategi untuk menyerang Magnus terlebih dahulu terbukti tidak ampuh. Jadi lain kali kalau menghadapi formasi ini, kita harus coba untuk menyerang apakah Lucky atau Sard. Mungkin Sard terlebih dahulu, out of time, jadi kita gagal meraih poin. Kita serang pemain berikutnya sambil kita analisa bagaimana kekuatan mereka. Yang jelas power mereka lebih rendah, namun kembali power yang rendah tidak menjamin kemenangan. Ini ada healernya, kita serang terlebih dahulu. Ini strategi klasik. Hargrim paling kiri tewas, healer dari kelompok dwarfs, dan tidak ada healer yang lain. Paling kanan adalah Rock, kemudian di sebelahnya ada Jack. Rock tewas, kemudian di depan adalah Eraser, kemudian di belakang adalah Angrim, melee damager dari dwarf. Kanan adalah Jack, juga melee damager dari kelompok kobold. Kita mendapat poin yang kedua. Posisi kita naik menjadi 46 dari 50-an. Jadi dari 50-an kita naik ke posisi 46. Ya, ini ada dua healer. Kita sasar Lucky terlebih dahulu. Ada Mitsuhiko di sana, dan ada paling kiri adalah Wimpris. Ini bos dari kelompok Kobold. Hotehi di belakang adalah healer, namun Hotehi tidak bisa menghidupkan heroes yang mati. Jadi kita sasar dulu adalah Lucky. Lucky tewas. Hotehi selanjutnya kita sasar. Ya, tadi Sard kita tewas karena diserbu oleh Wimpris. Wimpris ini bos yang cukup hebat sebenarnya. Kembali Sard tewas, hidup lagi.
Siapa yang bisa menghidupkan? Oh, Hotehi mungkin menyembuhkan dirinya sendiri ya, karena dia kembali segar lagi. Eh, ya, kita tunggu apakah kita bisa menghabiskan Hotehi. Ya, Hotehi tewas, namun dua hero kita juga tewas. Apakah kita bisa menghidupkan? Lucky bisa menghidupkan. Iya, Lucky bisa menghidupkan Karana mudah-mudahan bisa menghidupkan yang lainnya. Iya, bisa menghidupkan. Kemudian kita harapkan Sard bisa menghidupkan. Iya, Sard bisa menghidupkan Magnus. Ya, dengan susah payah kita berhasil memenangkan pertempuran ini dengan luka yang cukup parah pada heroes yang kita miliki. Naik lagi peringkat 38. Sekarang yang kita hadapi powernya 44. Ada Belara di sana. Belara ini sangat merepotkan. Jadi saya nggak tahu strategi mana yang kita harus hadapi sekarang ini. Powernya semua 9. Saya pernah menghadapi pemain seperti ini dan kalah. Jadi saya akan serang coba terlebih dahulu adalah Denaya. Oke. Resikonya di sini kalau kita kalah kita akan mati semua hero kita dan kita kehilangan poin serta kehilangan healing potion. Tapi akan ada banyak Belara yang menggunakan Belara karena memang terbukti ampuh untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kita lihat di atasnya ada saya akan coba hindari Belara terlebih dahulu karena pengalaman buruk di babak-babak yang lainnya. Ini ada Magnus, ada Karana, dan ada Sard. Saya coba sasar Sard. Ini ada dua healer yang bisa menghidupkan. Pasti akan diambil alih oleh Magnus. Namun Magnus di sini sebenarnya tidak sulit untuk ditumbangkan karena tidak ada Azaril. Jadi coba kita tumbangkan Magnus dulu. Dengan harapan timingnya tepat untuk menyerang. Saya akan bebaskan auto, terserah siapa yang akan mereka serang. Ternyata yang mereka serang terlebih dahulu adalah Sard di belakang, tapi kemudian seperti biasa Magnus mengambil alih. Ya, Magnus kita kritis, sembuh. Magnus lawan disembuhkan oleh Karana. Kembali Sard disasar. Ya, Sard harus tewas sebelum dia diambil alih oleh Magnus. Kalau Sard bisa tewas, Sard menyembuhkan Magnus dan dirinya sendiri. Karena tewas. Dihidupkan oleh Lucky. Saya akan coba fokus ke Magnus. Ya, Magnus kita tewas barusan, kita hidupkan. Kita harus cepat.
Magnus kita hampir tewas lagi. Tewas Magnus. Sayang sekali, karena terkunci. Kita hidupkan Magnus. Sulit sekali, kita sulit untuk menang sekarang. Ya, begitulah. Meskipun power lebih tinggi, namun tidak menjamin bahwa kita bisa menang. Bergantung pada bagaimana Magnus tewas. Kita lihat apakah kita bisa menghancurkan mereka karena diserang. Mudah-mudahan karena belum sempat menghidupkan. Iya, karena tewas. Kita akan berhasil memenangkan pertarungan ini. Ya. Posisi kita di 35 sekarang ini. Kita lewat lawan berikutnya adalah dengan power 45 juga. Ada healernya adalah Shard. Kita coba sasar Shard meskipun ada tank di sana yang di tengah. Tank di tengah ini cukup ampuh. Kita akan sasar Shard, kita serang terlebih dahulu. Karena hanya Shard yang bisa menghidupkan. Serangan diambil alih oleh tank di sebelah kiri. Seperti biasa, tank dalam beberapa putaran dia akan memaksa pemain musuh untuk menyerang hanya dirinya sendiri. Ya, saat kita serang lagi, mudah-mudahan bisa tumbang. Belum bisa. Diambil alih oleh tank. Shard kembali menyembuhkan dirinya sendiri. Ada Phoenix di sebelah kanan. Phoenix juga healer. Jadi ada dua healer di barisan lawan. Kedua dari kanan adalah Mizuhiko, ini caster, jadi lawan kita cukup kuat. Oke, kita serang lagi Shard. Kalau Shard berarti tewas, maka kita punya peluang untuk menang. Kita akan manual. Coba kita serang manual. Ternyata agak sulit juga. Kita coba tumbangkan dulu tanknya. Apakah bisa sebelum disembuhkan oleh Phoenix lagi. Ya, kita karena tumbang dihidupkan oleh Shard. Ya, Phoenix ini healer yang cukup ampuh. Kembali Magnus kita kritis. Sedikit disembuhkan oleh sekarang disembuhkan oleh Karana. Kembali tanknya penuh, disembuhkan oleh Phoenix. Ini pertempuran yang cukup seru dan agak sulit karena ada dua healer. Phoenix paling kanan, Shard di kedua dari kanan, dan ada tank yang paling kiri.
Kemudian di belakang ada Summum Killer kembali karena tewas, dihidupkan oleh Sart. Magnus tewas. Ya, karena kembali tewas. Kuncinya sekarang ada di Lucky, kalau bisa menghidupkan. Kalau tidak, kita akan berat. Ya, dihidupkan. Mudah-mudahan Sart bisa menghidupkan karena. Kita terdesak sekarang karena hanya 4 pemain, sementara musuh lengkap. Ya, karena hidup. Cukup berat. Magnus kritis, karena kritis. Sementara pemain musuh kelihatan segar. Magnus tewas lagi, karena kritis tewas lagi. 3 tewas. Kita hampir semuanya tewas. Kalah kita. Posisi kita tetap 35. Nah, kalau kita kalah, kita terpaksa harus menggunakan potion untuk menyembuhkan. Kita akan urut saja, kita akan heal. Setiap kali mati kita harus menggunakan 50 potion. Kunci pada turnamen sebenarnya adalah pemilihan lawan. Namun kali ini agak buruk pemilihan lawan yang saya lakukan. Saya hanya membuat urutan dari bawah yang belum tentu merupakan keputusan yang bijak. Sart coba kita sasar sebagai satu-satunya healer dalam jajaran lawan, tewas. Sart kita kritis. Ada Wimpris yang paling kanan sekarang ini. Wimpris adalah bos dari kelompok Kobold. Dan ada Rock di kedua dari kiri. Rock adalah pemain yang kuat juga. Iya. Oke. Soothsayer Zitima baru saja tewas. Rock yang sedang disasar. Rock tewas. Wimpris. Dan paling kiri adalah Tahit kalau saya nggak salah. Jarang saya gunakan, jadi saya tidak begitu hafal. Wimpris tewas. Ya, kita naik ke peringkat 28. Semakin tinggi peringkat, semakin besar reward yang kita dapatkan. Ini ada Wimpris, Mitsuhiko, kemudian ada healer dari Rock, lalu Lucky paling kanan, Azaril yang tengah ya. Atasnya ada Blood Priest 10, ini sangat tangguh, bakal sulit kita hadapi. Yang persis di atas yang baru saja kita serang, Rock ini 10 equipmentnya, kemudian Lucky juga 10, Wimpris baru 8. Jadi ke atas ini semakin tinggi, semakin berat lawan kita. Ada yang 9, ada yang 10 equipmentnya. Jadi tapi kita akan coba pilih terlebih dahulu yang kita coba ini kembali ada tanknya di sana. Ada Rock, Azaril 10, ini berat.
Kita lihat ke atas lagi. Coba kita serang ini 99. Oke. Karena coba kita serang. Ini ada dua healer yang bisa menghidupkan dua-duanya. Karena dan laki di belakang. Yang lainnya adalah dua dwarf dan satu kobold. Ya, kita baru saja kritis disembuhkan oleh Sard. Karana juga disembuhkan oleh laki di belakang. Terus diserang oleh kita. Fokusnya ke Karana tanpa menyentuh, ya tumbang. Kemudian berikutnya adalah kita serang laki. Ya, laki tewas. Kita punya peluang untuk menang asalkan tidak melakukan kesalahan fatal pada saat kritis. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan auto, ada waktunya kita intervensi di tengah pertempuran agar fokus pada lawan tertentu supaya tidak salah langkah. Karena kalau tadi laki sempat menghidupkan Karana, maka pertempuran akan berlangsung lebih lama lagi. Posisi kita sekarang pada level 25, pada peringkat 25. Kita coba lihat lagi musuh kita yang oke. Kita akan serang ini. Yang kita sasar adalah healernya terlebih dahulu, yaitu Hargrim paling kanan. Kedua dari kanan adalah Denaya nih, bos. Di belakang sana adalah Angrim. Kemudian depan adalah Felundar. Paling kiri adalah Swamp Killer yang kita juga miliki. Kalau Hargrim kita bisa tumbangkan, maka peluang kita ada untuk menang. Hargrim tumbang, menyasar ke Denaya. Kekuatan kita relatif aman. Denaya kritis, tapi serangan, ya, Denaya tewas. Kemudian menyasar Felundar. Felundar adalah caster dari kelompok dwarf yang sebenarnya cukup bagus, namun bukan hero papan atas. Belakang juga sebenarnya cukup bagus. Angrim. Terakhir adalah Swamp Killer. Sekarang posisi kita ada di 24, tidak begitu banyak naiknya, karena semakin kita lihat di atas kita perbedaannya sekitar 40 ribuan. Namun posisi paling tinggi udah 1,9 juta. Jadi jaraknya cukup jauh. Mungkin agak mustahil, apalagi kita sudah 2 kali kehilangan peluang untuk menang. Selanjutnya kita pilih lawan lagi. Ya, kembali bahwa kunci dari kemenangan di turnamen adalah bagaimana kita memilih lawan. Pilih lawan yang risikonya lebih kecil terlebih dahulu.
Ini udah 47 levelnya. Jadi pertempurannya semakin ke atas akan semakin sulit karena sudah di level 47. Di bawahnya Magnus equipment sudah 10. Jadi mungkin agak sedikit sulit untuk ditumbangkan. Di bawahnya lagi Azaril sudah 10. Bawahnya lagi Blood Priest sudah 10. Jadi ini pilihan yang cukup sulit. Lawan mana yang akan kita pilih? Karena semuanya sekarang risikonya hampir sama. Sekarang kita coba lawan ini. Kita akan sasar dulu Sard, kemudian di belakang sana kalau Sard tumbang kita akan sasar Karana kalau kita berhasil, karena lawan ini perbedaan powernya tidak begitu banyak. Sard menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, Sard tewas, kita intervensi, kita serbu Karana dulu. Ya, Karana tewas. Kita punya peluang. Jadi tadi kalau kita biarkan, AI akan menyerang pemain yang lain, bukan Karana. Jadi saya intervensi supaya Karana lebih dahulu yang diserang. Peringkat kita sekarang di 23, masih di 20-an. Kita coba cari lagi. Ini ada 3 healer hampir sama dengan kita, hanya menggunakan Roland di paling kiri. Oke. Ini ada kelompok Kobold. Coba kita lawan. Kita akan sasar Kobolok terlebih dahulu. Ini bergantung pada kekuatan Wimpris. Kalau Wimprisnya sangat kuat, kita bisa, dan juga paling kiri juga sangat berbahaya, adalah Soothsayer Zetima. Ini caster yang sangat mematikan. Ya, Wimpris kembali mengeluarkan ular naganya, Kobolok tewas. Kemudian disasar Soothsayer Zetima tewas. Wimpris kita sasar. Wimpris kembali adalah bos dari kelompok